Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel 10 Pemuda. Mohon maaf, beberapa minggu ini baru muncul kembali karena channel saya sempat dihapus oleh YouTube atau di take down, suspend. Sebelumnya nggak pernah tahu kenapa channel saya itu dihapus sama YouTube. Tetapi setelah beberapa mengajukan banding dan juga mempelajari beberapa hal, ternyata memang ada video-video yang dianggap melanggar aturan komunitas dari YouTube, sehingga belakangan ini sudah lama, hampir beberapa minggu, channel 10 Pemuda ini dihapus, di remove dari YouTube. Jadi nggak bisa dicari, nggak bisa dilihat, nggak bisa ditampilkan, bahkan nggak bisa masuk ke akun saya sendiri atau ke YouTube Studio. Akhirnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika channel kita dihapus atau di remove sama YouTube. Nanti saya akan memberikan beberapa tips agar bisa kembali aktif seperti ini. Alhamdulillah baru hari ini channel saya aktif kembali, yang sebelumnya sudah dihapus karena dianggap melanggar beberapa ketentuan dari komunitas. Mari kita simak gimana caranya kalau channel Anda dihapus, dianggap melanggar komunitas, apa aja yang harus dilakukan. Dan alhamdulillah video ini membuktikan bahwa channel saya sudah kembali aktif. Terima kasih juga buat YouTube yang mendengarkan aspirasi dan banding saya. Mari kita simak bagaimana caranya agar channel yang tadinya sudah dihapus bisa kembali kita aktifkan. Simak videonya. Awalnya di tanggal 1 Maret saya mendapat email dari YouTube seperti ini. Peringatan ada salah satu video saya yang dianggap melanggar komunitas. Selanjutnya, selang beberapa jam saja langsung ada email nih dari YouTube bahwa channel saya 10 Pemuda dihapus dari YouTube. Di sini juga ada link yang ditunjukkan jika kita mengajukan banding. Bisa diklik di sini. Ini link channel yang tadi dihapus. Yang pertama kita lakukan, biasanya channel kalau sudah ada pemberitahuan seperti ini otomatis tidak bisa diakses, tidak bisa dilihat juga sama orang. Yang jelas ketika email ini dikirimkan sama pihak YouTube, channel kita sudah hilang dan tidak bisa diakses. Di sini ada link yang untuk banding, diklik di sini kalau kita mau banding ya. Saat saya banding waktu itu mengisi formulir, dan ternyatanya banding yang saya lakukan beberapa kali ditolak. Dia selalu membalas dengan email. Yang pertama, setelah kita banding biasanya dibalas dengan email seperti ini nih. Pelanggan yang terhormat, terima kasih telah menghubungi kami. Sehubungan akun Google Anda yang dinonaktifkan, tim Google akan menghubungi Anda beberapa waktu, biasanya 2 hari kerja, untuk meninjau permintaan. Ini pas kita ajukan banding biasanya dibales yang pertama dengan email seperti ini. Kemudian ada juga balasan email dari YouTube di saat kita banding seperti ini. Ini email pertama, pemberitahuan saat
channel saya dihapus. Kita lihat nih terjemahannya seperti ini kira-kira. Email dalam bahasa Inggris nih, kalau saya terjemahkan di bahasa Indonesia ya. Kami telah meninjau konten Anda dan menemukan pelanggaran berat atau berulang terhadap pedoman komunitas bla 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 bla. Intinya ini pemberitahuan bahwa channel kita dihapus. Di bawah dia minta untuk belajar lagi dan ada pemberitahuan juga nih di bagian bawah apa yang Anda lakukan selanjutnya. Ada beberapa langkah yang Anda lakukan jika ingin mengajukan banding atas keputusan komunitas. Nih tinjau pedoman komunitas, nanti di situ ada pedoman. Jika mau banding klik di sini. Nih, diklik di sini. Nanti akan ditampilkan formulir tuh. Ini tampilannya seperti ini. Formulir untuk banding. Di sini kita isi nama, ini email. Di sini email juga boleh sama dengan ini atau beda. Ini URL channel yang ditangguhkan kita bisa ambil dari sini ya, dari email yang dikirim sama YouTube. Ini di copy nih, di copy, terus setelah di copy di paste di sini. Bagian paling bawah kita tuliskan kata-kata. Ini kata-kata permohonan atau permintaan. Saya contohkan ada yang pernah saya buat dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Indonesia. Ini saya pernah buat kata-kata banding seperti ini. Ini yang ini kata-kata ini kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nanti akan dikirim balik sama dia. Ini saya tulis waktu itu seperti ini. Nama saya tulis pemilik channel. Di sini sedikit penjelasan tentang channel kita dan permintaan maaf pada tim YouTube, dan agar kiranya bisa kembali pulih untuk ditinjau. Sering saya banding beberapa kali. Nah, kemudian 3 Maret YouTube membalas dengan email seperti ini. Halo, kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan akun Anda dan akan menghubungi secepatnya. Kemudian tanggal 4 langsung dibalas sama YouTube bahwa banding yang kita ajukan di sini dinyatakan ditolak ya. Halo, terima kasih atas pengajuan banding. Kami memutuskan untuk menangguhkan akun Anda berdasarkan pedoman komunitas. Jadi intinya banding yang hari sebelumnya kita ajukan, selang 2 hari di situ YouTube langsung membalas dengan pernyataan bahwa banding ditolak atau channel kita tetap ditangguhkan. Ini contoh kata-kata yang saya kirim saat banding pada yang terhormat. Ini bisa dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Inggris. Bahkan saya sudah mengajukan beberapa kali ini. Kalau bisa kita lihat di sini buktinya, pertama ini ya, ini mengajukan banding balasannya 1, 2, 3, 4, 5. Nih bukti balasan dari banding-banding yang sudah saya lakukan ini. 6, 7 bukti balasan, nih bukti balasan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Ini sama nih kemarin ya, 8, 9, 10, 11, 11, hampir 12 kali saya mengajukan banding dan tetap balasannya sama. Balasannya sama seperti sebelumnya nih. Ini yang ke-12 saya ngajuin banding. Kata-katanya saya ubah sini pakai bahasa Inggris. Tetap saja dia balasnya sama kayak ini. Terima kasih Anda mengajukan banding. Jadi tapi ini memang harus perlu dilakukan ya. Kalau kita dihapus kita harus ngajuin banding, berapa kali pun ditolak kita ajukan banding aja. Walaupun begitu ada hal lain yang saya lakukan selain melakukan banding dari link yang sudah dikirim, formulir dari YouTube linknya. Terima kasih atas pengajuan banding Kunanda. Kami telah memutuskan untuk menangguhkan akun berdasarkan jadi banding yang saya lakukan berkali-kali dibalas dengan kata-kata yang sama dan intinya tetap ditolak. Ini hampir putus asa ya, hampir males ngajuin banding lagi. Akhirnya selain mengajukan banding di formulir tadi, saya putuskan iseng-iseng juga melakukan banding lewat Twitter. Pertama saya ajukan di sini Twitter ke tim YouTube. Saya tulis dengan bahasa Indonesia kepada tim YouTube. Baru saja channel saya dihapus. Terus tim YouTube balas seperti ini. Kamu dapat mempelajari channel. Silakan pahami. Disuruh ngajuin banding sama seperti tadi ya. Kemudian saya balas lagi. Saya bilang saya sudah ngajuin banding. Sedikit penjelasan berisi video tentang tutorial komputer, beberapa informasi pendidikan. Dengan bahasa Indonesia. Kemudian saya kirim lagi dengan bahasa Inggris. Dia biasanya tuh awal-awal tetap meminta kita untuk banding ya melalui link yang diberikan. Akhirnya saya coba mengirim pesan Twitter ke tim YouTube dengan bahasa Inggris. Ini balasan dari tim YouTube untuk meminta kita untuk melakukan banding dengan mengirimkan link. Ini pakai bahasa Inggris dari YouTube. Kalau diterjemahkan seperti ini. Anda seharusnya telah menerima email yang berisi info mengapa saluran Anda dihentikan. Jika merasa ini terjadi karena kesalahan, Anda selalu dapat mengajukan banding. Kalau kita klik ini sama, tampilannya formulir untuk banding. Kemudian saya balas kembali dengan bahasa Inggris. Kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gampang kita pakai translate aja di Google Translate ya. Kira-kira seperti ini balasannya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ini saya buat dengan bahasa Inggris ya. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Saya telah menggunakan tautan yang Anda berikan, tetapi tetap yang menjawab robot. Tolong tinjau akun saya dengan manusia asli. Tim YouTube balas lagi dengan seperti ini. Ini balasan yang saya rasa cukup memberikan pencerahan. Jadi banding ditinjau secara manual dan hati-hati. Jadi tadi saya bilang dengan robot, dia balas dengan banding ditinjau secara manual, artinya dengan manusia dan hati-hati. Penolakan masih merupakan kesalahan, bagikan URL saluran Anda. Nah, kita diminta di sini menuliskan URL dari saluran yang atau channel yang dihapus tersebut. Kemudian saya balas lagi
dengan mengirimkan ini channel dan sedikit kata-kata yang menjelaskan tentang isi dari konten di channel kita ya. Tim YouTube kembali balas tanggal 8 Maret. Dia bilang balasannya seperti ini: terima kasih atas detailnya, kami akan meneruskan dan akan memberitahu. Jadi yang tadi URL kita kirim di sini akan ditinjau sama tim YouTube dan dia akan memberitahu informasi selanjutnya. Dari 8 saya biarkan sampai tanggal 9 belum ada balasan. Saya coba balas lagi dengan kata-kata seperti ini, pakai bahasa Inggris, sekali lagi pakai bahasa Inggris yang kemudian saya terjemahkan. Saya menunggu tapi belum ada kabar baik tentang banding saya. Mungkin dipikir terlalu rewel ya, dia balasnya seperti ini, dan sepertinya ini balasan dari manusia bukan robot ya, karena kalau robot tuh biasanya kata-kata baku. Dia balas, kami masih menyelidikinya dan kami akan segera membagikan pemberitahuan. Dia bilang masih menyelidiki, karena tadi saya sebelumnya sudah minta untuk dibalas, dia bilang masih menyelidiki. Akhirnya saya biarkan dari tanggal 9 ini, saya biarkan tanggal 11 hari ini, tadi pagi dia balas seperti ini. Dan di email juga dikirimkan balasan. Nanti saya kasih tahu yang di email seperti apa. Setelah meninjau dengan cermat, kami telah memulihkan saluran Anda. Selain itu, kami menghapus 3 video sesuai kebijakan pelecehan kami karena video tersebut mengungkapkan informasi pribadi seseorang. Ternyata ini masalahnya nih. Jadi video yang kita buat terkadang kita menganggap tidak ada pelanggaran. Asumsi pelanggaran itu pelecehan, porno, terus pelanggaran hak cipta. Ternyata di YouTube juga menganggap kalau kita mengungkap informasi pribadi seseorang seperti alamat rumah, alamat email, nomor telepon atau KTP juga dianggap melanggar. Jadi ada memang video yang saya buat tutorial tentang menautkan email ke aplikasi. Di situ ada informasi tentang alamat email ini yang dianggap melanggar. Baru dari sini saya sudah mulai paham kenapa dianggap melanggar ya. Saya balas terima kasih. Dan bersamaan dengan itu juga tim YouTube mengirimkan ini notifikasi akun. Bedanya balasan di sini dari YouTube Community, bukan dari seperti yang tadi. Nih balasan dari YouTube. Intinya di sini pemberitahuan bahwa email akun YouTube sudah aktif kembali, dan di sini juga ada pemberitahuan bahwa YouTube menghapus beberapa konten yang dianggap melanggar. Nih saya contohkan. Nih yang dianggap melanggar dihapus. Cara mengisi MySpark untuk guru, ini aplikasi kepegawaian, di dalamnya ada data-data pribadi saya gitu. Itu yang dianggap melanggar. Walaupun yang kita bagikan data pribadi diri sendiri ya, bukan data orang lain. Semenjak mendapatkan email ini, alhamdulillah channel sudah pulih, walaupun ada beberapa video yang dihapus sama YouTube. Kira-kira seperti itu gambaran ketika channel kita dihapus. Dan sekali lagi tetap optimis.
Saya juga ucapkan terima kasih untuk tim YouTube yang sudah merespon email maupun Twitter yang saya kirimkan ke YouTube. Ketika channel kita dihapus, dan juga jangan berkecil hati, tetap semangat, coba ajukan banding, dan memang YouTube sangat respon dari yang sudah kita lakukan. Sekali lagi semoga ini bermanfaat, dan terima kasih kepada tim YouTube yang sudah merespon banding saya via email maupun via Twitter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.